lama banget pertimbangan untuk pisahnya gitu, karena aku merasa ini udah yang kedua, seharusnya udah tanggung jawab aku, dan aku nggak boleh harus bertahan lah 10 tahun aku bertahan. Lagi dekat dengan siapa sekarang? Jawab jujur. Nah, nih ada satu pertanyaan, tapi mungkin agak Dina mungkin nggak pernah cerita ini ke siapapun, tapi aku cuma pengen kita sharing ya buat ibu-ibu tentang yang si kecil nih. Nah, alhamdulillah aku masih ada mama gitu kan. Bantu ya lihat ya gitu, masih ada inilah gitu. Hidup kan cuma sementara ya Mbak ya, aku sementara gitu. Jadi aku merasa kita akan mempunyai kehidupan di masa mendatang, dan pengennya sih balance antara dunia akhirat tuh balance gitu. Tapi kan karena kita masih fokus anak-anak ini kan, anak-anak aku masih kecil-kecil ya, mau nggak mau ya kehidupan dunia nggak boleh kita tinggalin juga gitu kan sebenarnya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang sudah menjawab guys. Ini adalah sahabat aku. Yang jelas ini adalah seorang single mom yang masih cantik di usianya, yang tegar, yang banyak banget produktif ya. Yang pasti sinetronnya, kemudian produktif juga di dunia politik. Sebentar lagi akan nyalek. Siapa lagi kalau bukan Dina Lorenza. Yeay. Apa kabar Cin? Alhamdulillah baik. Itu kayaknya ada supporter ya. Jadi Dina ini terkenal sekarang kalau di per-YouTubean Indonesia dengan icip-icipnya. Yeay. Ada di icip-icip ada siapa aja sih, Say? Icip-icip Dina Keke Windy, jadi ada Cut Keke, ada Windy, ada Dina. Banyak orang heboh ya, terutama Dina Lorenza dan Cut Keke. Karena ini unik banget persahabatan kalian ya. Secara ini nggak umum gitu loh. Biasanya nggak mungkin lah sampai sahabatan yang begitu intimate ya kalian berdua gitu. Jadi kayak soulmate. Kenapa bisa begitu sih? Padahal kalian ini punya story yang sama gitu ya, dengan orang yang sama gitu loh. Karena mungkin kalau dulu itu memang Keke sama mantan suami nikah deket, aku kenal gitu, pernah ketemu gitu. Tapi udah mungkin kan kejadiannya itu kan setelah mereka divorce. Jadi bukan aku masuk di antara mereka, tapi aku masuk setelah mereka divorce berapa tahun gitu. Tapi kan kayaknya tetap aja orang, berarti bisa tuker-tukeran info dong, gitu. Enggak ya? Enggak sama sekali. Setelah mereka divorce, aku tuh less contact. Oke. Lost contact banget sama Keke, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa gitu. Jadi Keke juga kaget, aku juga kaget, kok bisa ya gitu. Tapi ya udah gitu. Tapi setelah divorce malah kita hubungan aku sama Keke gitu. Jadi emang udah diatur sama Tuhan ya, bahwa kalian itu akan dipertemukan dengan waktu yang berbeda. Malahan sekarang bikin project icip-icip. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kalian nih ibu-ibu 3 orang ini yang heboh-heboh ini bikin icip-icip, masak-masak atau apa sih sebenarnya? Jadi waktu itu kita syuting bareng, terus kebetulan kita suka makan di rumahnya si Windy. Kan waktu itu kalau nggak salah pandemik. Ya. Jadi kita kan nggak boleh kemana-mana. 2020 awal ya? Yes, kita nggak boleh kemana-mana. Terus kita suka makan, kebetulan Keke suka masak. Terus akhirnya yaudah deh kita bikin acara aja yuk, apa kayak gitu ya, YouTube apa. Ya udah itu masak-masak gitu. Dan sampai sekarang ini viewersnya guys luar biasa, karena mereka memang ya namanya ibu-ibu tuh pasti harus punya cara ya untuk bisa eksis sesuai dengan talentnya masing-masing. Tapi by the way, kalian bertiga ini berarti benar-benar cocok duluan baru bikin project ya, bukan karena project ya. Apa sih suka dukanya bikin YouTube bertiga? Aku aja sendiri kayaknya ini apalagi bertiga 3 otak gitu loh. Pernah berantem nggak sih by the way gitu kan? Berantem sih enggak, tapi mungkin kayak beda pendapat ada pasti, nggak mungkin ya gitu. Dan kebetulan juga mempunyai karakter masing-masing. Windy seperti apa, aku seperti apa, Keke seperti apa. Tapi memang sebenarnya di sini hai. Ini boleh masuk ya, bebas
bebas ya di Vena Melinda Channel. Ini ada teman mainnya Dina. Namanya Ferry Irawan guys, Abi. Nanti ya Abi masuknya ya. Abi, oh sekarang Abi. Oh panggilnya Abi. Jadi bener-bener bertiga ini akhirnya bisa Fer lebih itu Windy. solid ya. Iya emang. Ya jadi benar-benar tapi emang harus ada yang Yang ngelit? Ya, yang itu keke tuh yang selalu yang ingetin kita bertiga gitu. Karena kita masing-masing, aku sama Windy tuh yang gimana ya, terutama aku ya, kalau misalnya bikin vlog atau apa, aku tuh nggak bisa. Nggak bisa banget bikin vlog gitu, yang harus PR bikin vlog. Aduh, itu juga setelah dipecutin sama mereka, Dina bikin vlog. Gue udah nih, Windy udah, keke udah gitu. Oke, pelan-pelan, tapi seadanya. Kayak di antara mereka bertiga yang paling nyablak itu gue udah tahu. Pasti Windy. Emang? Itu dia orangnya tuh. Kompornya bagusan yang itu daripada ini. Pokoknya tadi juga Keke udah ingetin Windy, inget ya, pokoknya lo gak boleh terlalu ini sama Dina. Nggak boleh membuli. Nomor 2 tuh Cut Keke. Itu dia netral. Yang paling pendiam, paling manis. Paling kena. Jadi kalian bertiga artinya udah kayak sisterhood lah ya. Ya, betul. Nah pertanyaanku sekarang nih, kan banyak nih di antara kalian bertiga, pasti kan yang 2 nih udah keluarga lengkap lah. Tinggal you masih single fighter kayak itu dulu ya. Jadi gimana nih, kan sementara ngeliat temen gitu ya pada berkeluarga, ada nggak sih rasa-rasa melo-melo gimana gitu loh? Mungkin karena udah 2 kali ya. Beda ya guys. Karena udah 2 kali, jadi aku tuh yang bener-bener sekarang lagi menikmati kesendirianku, lagi yang mungkin introspeksi diri sendiri. Kenapa nih bisa sampai 2 kali gitu kan? Pasti masih banyak kekurangan aku. Jadi aku lagi memperbaiki diri dan lagi menikmati kesendirian, dan kebetulan anak juga udah 3. Kayaknya nih sekarang makin hari makin fit banget ya. Iya. Badannya ya, emang olahraga kan. Iya, betul. Terus makin kelihatan muda. Ini banyak loh waktu aku open Q&A ya guys. Pada bilang, oh Masya Allah awet muda. Masa sih? Ya ampun. Iya. Maksudnya masa sih bener-bener asli cool banget gitu, nggak mungkin lah nggak ada yang purpose, pasti banyak kan dengan kayak begini loh, ya kan? Nggak usah malu deh kalau sama aku ya nggak Windy? Nggak apa-apa. Duduk di sana deh, Win. Bahaya kalau dia di sini. Suka kasih kisi-kisi dia masalahnya. Mau makan. Gimana, Din? Nggak apa-apa. Maksudnya jawab jujur aja gitu. Apa loh. tuh? Ya kalau perempuan tuh sometime kalau udah mau tidur gitu kan, pingin lah gitu. Ada momentum gitu. melo. Ya tadi ya mungkin sekarang aku lagi menikmati kesendirian kan baru 4 tahun. Mbak Vena berapa dulu tahu? Jangan niru aku deh. Berapa tahun dulu? Aku 9 tahun. Makanya kan, yang masih 4 tahun masih oke-okenya kan, gitu. Tapi tahun kelima udah agak resah tuh. Waduh. Berarti lu tahun berapa harus berpikir nih? Berarti iya. Masih setahun lagi. Nggak serius. Serius, Din. Nggak, apa sih kriterianya? Kalau Dina tuh memang agak susah ya guys, kalau untuk di korek-korek dia orangnya tertutup banget. Jadi mesti effort nih. Aku sampai keringetan nih guys ya nanyanya. Apa sih kriterianya, Din? Mungkin ya itu karena aku sekarang udah untuk yang ketiga ya. Mungkin lebih selektifnya lebih banyak gitu. Kalau dulu lebih ya udahlah gitu kan. Kalau sekarang tuh mungkin karena udah ketiga. Nantinya ketiga ya, maksudnya ketiga. Pertimbangannya banyak banget. Ya, yang paling simpelnya. Siapa tahu nih setelah di Vena Melinda Channel ada yang melihat, oh ini kayaknya gue nih masuk nih katanya Dina. Lo iya. Sejelas seagama. Agama, oke. Ya kan? Intinya tuh aku pengen yang bisa membawa kita belajar sama-sama, at least seperti itulah ya gitu. Kalau misalnya emang dia bisa lebih membawa aku ke lebih bagus, lebih baik, tapi setidaknya kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi agama. Iya. Pekerjaan of course gitu. Kita nggak matre ya, secara anak 3 nih ya. Jadi tetap itu rasional ya. Iya, sorry, rasional. Dia rasional banget. Jadi bukan matre gimana, tapi intinya ya
mungkin kalau anak-anak aku udah bilang mami udah bekerja dari zaman SMP gitu, at least mami nggak kerja lah untuk sekarang. Ketiga, packaging. Nah, itu kan penting juga loh guys. Packaging, yang penting bisa nyambung, bisa masuk komunikasi. Kenapa tuh? At least komunikasi bisa nyambung gitu kan. Terus Bisa nyanyi. Windy. Kalau bisa nyanyi lucu juga loh. Enggak. Maksudnya, emang tuh suka nyentil dia tuh kan. Dia nggak mau ntar dimarahin ke di sini dia ngebully gue nya. Pokoknya nyambung, terus komunikasi bisa lancar lah ya, karena setahu aku kalau dalam suatu hubungan kalau komunikasinya nggak bener itu hubungannya akan nggak enak lah. Jadi belajar dari situ. Jadi dari 4 tahun ini kesimpulannya belum sama sekali. Belum ke arah situ belum. Jadi aku lagi menikmati kesendirian. Maksudnya menikmati kesendirian itu ya isi bekerja, berteman gitu. At least ya gitulah, terus ngurus anak gitu. Banyak guys yang selalu pengen tahu ya key suksesnya seorang single mom tuh apa sih? Mungkin Dina bisa sharing ya, karena biar gimana pun perempuan tuh butuh sandaran, bener nggak sih? Nah mungkin lah kita akan sekuat orang-orang bilang gitu. Ada nggak rasa tiba-tiba di satu titik yang kayaknya udah waktunya nih gitu, gue punya seseorang gitu. Ada target nggak? Atau emang bener-bener let it flow atau gimana? Aku let it flow, cuman emang ada targetnya. Mungkin di usia 50 aku sudah mempunyai pendamping gitu, pengennya ya. Tapi kan kuasa Allah yang lebih lebih tahu kita baiknya tuh kapan gitu. Tapi aku sekarang menjalani aja, mengintrospeksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, itu aja dulu sih. Jadi doanya apa nih setiap kali sholat? Doanya diberi kesehatan yang terpenting. Oh, itu nomor satu. Itu nomor satu, karena kalau kita nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kesehatan. Kedua, aku sih selalu doanya apa ya, diberi kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, kesehatan dunia akhirat. Amin. Itu sih. Jadi simpel banget untuk ya. sementara itu gitu. Jadi belum yang detail pengen jodohnya kayak gini belum. Kan ada tuh ya kayak aku dulu tuh, aduh pokoknya aku pengen dapat imam yang bisa membawa aku tuh, ada ya, kayak gitu ya, lebih ke itu agama ya, itu kalau udah pun mencakup. dikasih ya. Betul. Tuh ya, bagi kalian yang lagi nonton, siapa tahu ya setelah ini Dina menemukan pangerannya, aduh undang-undang ya. Amin. Tapi gagal untuk kedua kalinya itu kan memang kadang-kadang buat perempuan tuh kayaknya agak membuat kita drop ya, pastilah. Ya, betul. Nah tadi kan Dina udah cerita itu waktunya kita mengintrospeksi diri. Pasti udah tahu dong apa sih yang harus aku rubah someday kalau aku menemukan lagi jodoh aku. Pasti ada dong notes ya buat diri kita gitu. Apa kira-kira dari seorang Dina? Sabar mungkin aku kurang sabar ya. Serius? Sebagai wanita. Ya Allah Dina udah ngomongnya lembut gini, gimana gue guys? Serius Karena ya? dalam suatu pernikahan ternyata memang dibutuhkan kesabaran, terus kecuekan, maksudnya nggak dengar kiri kanan, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin aku masih banyaklah kekurangan gitu. Jadi karena kan di dalam suatu pernikahan kan bukan satu kepala, pasti dua gitu kan. Mungkin aku kurang sabar menerima keburukannya dia, atau mungkin dia juga sebaliknya gitu. Atau mungkin aku yang ya nggak cuma satu lah gitu. Tapi intinya sih aku nggak mau menyalahkan ya, tapi intinya diri aku sendiri yang mungkin aku kurang sabar. Bagus ya guys ya, bahwa di sini Dina udah step by step mau ya mengevaluasi diri, karena yang paling penting seperti itu ya, kalau orang udah mulai dewasa bijaknya tuh harus lebih dominan ya. Dan ini buat ibu-ibu kaum perempuan jadi menjadi single mom itu sebetulnya bukan hal yang mudah, tapi juga nggak terlalu sulit ya kan. Betul. Jadi apa tantangan yang terberat selama 4 tahun? Misalkan anak sakit, rumah bocor, Iya, kemudian itu. pandemi, Itu masalahnya yang mobil biasa mogok, yang gitu ya. biasa dipegang sama laki-laki, ini sekarang aku gitu kan, Itu kayak gimana? mobil Ya, gitu kan, itu. yang harus ke bengkel ini kemarin
Nah itu gimana ngadepinnya? Belum anak sakit, rewel, masuk sekolah Mungkin gitu kan? kalau mungkin sakit atau apa sekolah ya mungkin biasa lah ya Oh, ibu iya. ya kita ya Iya. ini. Tapi yang kebanyakan ya tugas laki-laki kayak bocor, kayak mobil. Jadi sekarang tuh jadi kayak nggak nanya temen akhirnya gitu. Nih kok ke bengkel mana ya yang biasa? Kok nggak tahu ini yang mobil gimana ya gitu kan? Jadi ya kayak gitu-gitulah yang biasa lah yang biasa dipegang sama laki-laki. Gitu. Jadi ini kesimpulannya 4 tahun fine-fine aja ya? Fine aja. Semua nikmati under aja. control ya? Yes. Dan Wow. kebetulan teman-teman aku banyak yang yang menemani, membantu gitu. Jadi seneng aja. Tuh guys, jadi buat ibu-ibu yang masih jomblo, don't worry, be happy ya. Ya. Semua itu tergantung mindset, benar nggak sih? Betul. Nah, kalau menurut Dina nih ya, sekarang kan kalau kita lihat kan sebentar lagi itu akan memasuki yang namanya tahun politik. Dan suddenly Dina tiba-tiba WA aku nanya, Fen, gimana di dapil ini gini. Serius mau masuk dunia politik? As a single mom itu nggak gampang loh. Iya, Temptation-nya banyak. Mental harus sekuat baja, dan yang pasti waktunya akan berkurang buat anak-anak. Are you ready for that gitu maksudnya? Makanya aku mau banyak mendengar karena waktu itu kan posisinya di dalam keadaan single juga kan, Oh, iya. hampir kak. Satu periode enggak, satu periode single. Nah, gitu. Jadi pengen banyak belajar masukan gitu. Mungkin karena kebetulan kan memang aku udah ada di situ gitu. Aku ikut adalah salah satu bendera ya. Iya. Jadi untuk mau maju ke situ memang penuh pertimbangan, tapi aku mencari positifnya apa aja. Dan kebetulan memang aku suka terjun ke rakyat. Aku seneng aja untuk membantu dan aku inget banget pesennya waktu dulu Bu Ani. Ternyata dibutuhkan banyak kebaikan seseorang dan dibutuhkan ketulusan seseorang untuk bisa ke masyarakat. Jadi wah itu buat aku sesuatu yang pengen gitu. Jadi Di tengah-tengah kesendirian ini Iya. lebih banyak berbagi dan bermanfaat itu ya. ya betul. Jadi bener kan? Iya. Masuk di situ banyak manfaatnya juga dong. Asalkan kita kuat. Kuat dan ikhlas, Iya, benar nggak? betul. Dan bukan mempunyai tujuan tertentu kita masuk ke situ. Ya intinya ke rakyat aja kan. Ya mudah-mudahan aku dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan Amin. banyak yang memberi nasihat Iya. seperti Mbak Vena kan. Insya Allah memberikan masukan. Sebelum acara ini kita sudah diskusi. Iya betul. Tapi ini nggak apa-apa disebutin aja Partai Demokrat karena Oke. itu which is partai aku dulu. Nggak apa-apa, di sini kan di Vena Melinda Channel terbuka guys. Karena sebetulnya di Vena Melinda Channel ini Dina, kita bisa bicara politik, bicara tentang Oke. perempuan, bicara tentang apapun. Yang penting kita punya tujuan baik, meng-encourage kaum perempuan untuk selalu produktif dimanapun apapun profesinya. Setuju Oke. nggak? Betul, Tapi setuju banget. aku mau tanya nih sama Dina sekali lagi, dunia politik itu waktu akan berkurang buat anak-anak. Memang suami nggak dibutuhkan lagi izinnya ya, karena belum ada guys. Tapi anak-anak ready nggak untuk ditinggal Dina? Karena sekali lagi ini masalah komitmen dengan masyarakat untuk 5 tahun ke depan kan, gitu. Aku kebetulan kan memang sama anak-anak suka terbuka. Jadi karena dari dulu memang aku syuting kan. Syuting kan juga sama kan. Oh iya benar. Mereka waktu dari pagi sampai malam. Jadi mereka sudah terbiasa gitu anak-anak untuk itu dan jadi kan kalau misalnya aku untuk terjun ke politik mungkin syuting aku akan lebih sedikit waktunya. Jadi waktunya ke arah situ gitu. Jadi dan kalau misalnya emang ke politik pun kalau misalnya aku harus pergi keluar kota yang bisa aku bawa aku ajak lah anak-anak gitu kan masih ada yang kecil gitu kan. Tapi yang lain kan udah pada kuliah, udah SMP gitu. Jadi mereka aku ngobrol dulu sama mereka dan aku minta persetujuan gimana nih kalau mami kesini terus dia bilang nanti waktunya syuting ini gimana mam gitu kapan ada waktu buat kita oh enggak kalau misalnya aku mami terjun ke politik mungkin syuting mami akan lebih mundur dulu enggak di postpone dulu lah gitu oh oke. Kalau untuk mengganti kayak gitu masih nggak apa-apa jadi terus kenapa alasannya untuk ikut pasti ditanya juga jadi aku juga kasih memberitahu alasan aku kenapa terus lebih ini nah karena kebetulan mereka juga tahu aku memang suka dengan kayak terjun ke masyarakat gitu ya emang mereka oke, selama itu positif oke. Wow. Jadi ini 3 anak. Perempuan ada berapa? 2 yang gede-gede itu, Iya. dan yang satu yang Nomor kecil. 1, nomor 2 perempuan, nomor 3 anak cowok. Laki ya.
Nah, ini aku termasuk salut ya guys sama Dina, karena aku tahu sendiri, aku juga pernah syuting yang namanya sinetron itu. Waktunya dari pagi pulang pagi kayak Bang Toib ya. Banget toib, mengapa tak pulang-pulang? Tapi Tapi anak-anak sekarang udah enggak sih. Oh, sekarang udah mending. Sekarang udah lebih sehat. Jam Betul. 12 sudah selesai. Oh gitu ya? Iya dong. Oh kalau gitu saya boleh main lagi ya? Iya, di tempat Cinemark itu udah begitu. Pokoknya jam 12 udah paling lama. Bungkus? Bungkus. Iya. Hidup Nggak, sehat. tapi ini menarik nih ya guys. Dina, maksudnya udah puluhan judul kan Din gitu Iya, ya. dari tahun 90. Anak-anak dari pie-pie gitu Iya, sampai iya, sekarang. dari belum ada. Makanya itu gimana caranya mendidik parenting dikit gitu ya. Kan susah kan gitu. Nggak bisa setiap kali nganterin anak ke sekolah gitu. Itu gimana? Alhamdulillah Kalau anak-anak on the anak track sekolah kan? masih ya. Oh Kalau masih. dulu kan maksud Jadi intinya anak-anak on the track ini menurut Dina ini berarti Dina jago banget ya dalam Enggak. hal Enggak. membesarkan anak. Masih banyak lah, masih banyak kekurangan lah Aha. untuk di anak-anak. Tapi intinya anak-anak itu sudah sudah terbiasa dengan keadaan aku yang emang kerja syuting gitu dari dulu, dari lahir, dari sebelum lahir aku udah syuting. Oke. Tapi ya kayak jadi gini, ngebaginya ya, bener-bener tuh ngebaginya. Kalau aku ya, jadi bangun pagi, urus anak sekolah, nganterin, habis itu aku syuting, nanti pulang mereka, aku misalnya masih, kalau syuting kan nggak harus tiap hari, kalau zaman dulu kan kita weekly ya, Iya. gitu, itu masih bisa dibagi. Tapi kalau sekarang setiap hari ya paling cuma lewat telepon, karena anak-anak aku udah pada besar-besar kan, Iya. terus mengingatkan. Jadi kalau misalnya nggak ada syuting, bener-bener aku di rumah, gitu. Jadi Quality time. ya, quality time-nya ada dijaga. Alhamdulillah sekarang dengan adanya video call, dengan Iya, adanya benar. telepon, itu memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan yang ada di rumah. Ya setuju sih, itu sebenarnya tinggal tergantung manajemen waktu ya. Akhirnya mungkin Dina ini akhirnya jadi fokus, nggak cari jodoh. Makanya kan itu dia, Iya, pending nanti benar. aja. Iya, Jadi, iya. Fokusnya fokus. pokoknya kerjaan sama anak beres itu udah kebahagiaan tersendiri buat Iya. seorang ibu, bener nggak sih? Kayaknya kalau udah ada anak tersenyum, meluk-meluk kita, Aduh, udah lupa. kayaknya udah lupa segalanya. Dan aku tuh masih ada me time-nya lah. Karena kan ada temen-temen kan. Yang ibu satu itu yang di sana di pojok itu menemani Menghibur ya? Ya, menghibur. Ya Win ya. Tapi ini satu ya, ini sorry banget ya, aku pengen tahu karena kan menjadi single mom dengan 3 anak, kemudian yang si kecil ini kan butuh effort lebih dibanding kakak-kakaknya. Iya. Bagaimana caranya seorang Dina untuk memberitahu mereka bahwa perpisahan ini akan fine-fine aja? Karena mungkin kalau buat kita yang udah ukurannya dewasa, itu kan memang kesadaran kita untuk berpisah. Tapi kan nggak semua anak bisa accept gitu loh tentang Iya. hal itu. Tuh gimana tuh Din? Apalagi yang kecil ya. Aku tuh waktu memutuskan untuk divorce yang kedua, anak yang nomor 2 yang udah mengalami Najla, gitu. Jadi lama banget pertimbangan untuk pisahnya gitu, karena aku merasa ini udah yang kedua, seharusnya udah tanggung jawab aku dan aku nggak boleh harus bertahan lah 10 tahun aku bertahan kan. Tapi ternyata banyak mudaratnya gitu ya, maksudnya aku selalu pertimbangan itu setelah berapa tahun. Jadi bukan langsung hari ini mau ini langsung divorce, enggak. Itu butuh berapa tahun gitu. Adalah lebih dari 3-4 tahun untuk mempertimbangkan aku pisah gitu. Terus aku selalu menulis positifnya apa, negatifnya apa, dampaknya apa atau gimana gitu. Jadi aku juga berpikir kalau misalnya kita sendiri bahagia, berdua harus lebih bahagia lagi gitu ya. Tapi kok ini dampak efeknya ke anak-anak nanti, takutnya itu penuh pertimbangan. Dan aku juga udah ke keluarga, dan kita juga waktu itu juga memutuskan tuh nggak sendiri. Jadi kita berdua juga udah komunikasi. Terus kita kan juga waktu itu kalau misalnya dalam agama kita kan disuruh kalau kita punya masalah, kita menyelesaikan harus ada orang ketiganya, ada gitu kan. Jadi harus melewati masa itunya. Terus aku juga udah melewati keluarga, udah pertemuan. Jadi kita panjang lah, proses itu panjang. Jadi nggak langsung. Jadi kita sudah melewati dan memberikan kesempatan itu. Tapi ternyata
emang nggak bisa ya udah gitu. Iya sih. Berarti anak-anak juga nggak suddenly shock Iya, gitu ya. betul. Itu yang paling penting ya. Betul. Jadi ada proses untuk membuat mereka realize bahwa Yes. memang orang tuanya nggak bisa dipaksain. Betul. Ya, memang beda ya guys. Kasus divorce itu setiap orang beda. Beda banget. Kalau memang itu suddenly terjadi, pasti anak-anak shock banget. Itu yang ya memang ya begitu mungkin jodoh memang sudah sampai di situ ya Din. Tapi hubungan baik kan? Baik, dan tetap aku tidak melarang orang, namanya juga itu kan bapaknya anak-anak, Ya. jadi ada tanggung jawabnya. Jadi aku Betul. sama bapaknya itu dengan urusan anak kita masih komunikasi. Alhamdulillah. Nggak lebih dari itu. Iya. Gitu. Jadi komunikasinya itu, dan kebetulan juga bapaknya juga udah nikah. Oh. Gitu. Jadi baiklah gitu. Jadi anak-anak misalnya di weekend bapaknya gitu. Jadi terserah aja, aku tidak menutup kemungkinan. Tapi intinya yang terpenting kalau aku mau komunikasi untuk sekolah, untuk kesehatan, untuk yang berbau-bau anak, aku masih ada komunikasi sama bapaknya. Jadi ternyata nggak semua perceraian itu memberikan dampak negatif asalkan kita sebagai orang tua tuh bijak ya Iya. untuk bagaimana caranya memaintain itu semua silaturahmi sehingga nggak ada masalah yang membuat anak lebih drop ya. Iya. Mungkin di waktu awal agak ada? awkward ya, pasti ya, gitu kan, pasti nggak ini. Tapi lama-lama kita akan belajar kok, akan menjadi lebih dewasa, lebih wise ya, lebih bijaksana untuk bisa bareng-bareng gitu kan, pasti. Nah, nih ada satu pertanyaan, tapi mungkin agak Dina mungkin nggak pernah cerita ini ke siapapun, tapi Iya. aku cuma pengen kita sharing ya buat ibu-ibu tentang yang si kecil nih. Oh, oke. Nah, itu kan butuh banget kasih sayang, perhatian. Sementara Dina tuh banyak banget kan kegiatannya dan single mom pula. Itu nggak gampang loh, Din. Maksudnya aku tuh bisa merasakan ya kalau dengan kesendirian tuh kita mesti mental baja banget nggak sih? Nggak boleh baperan, harus jadi orang yang strong, harus selalu tersenyum depan anak-anak. Nah, gimana si kecil ini melihat Dina atau Dina melihat dia dengan situasi kesendirian ini gitu loh, Din? Karena dia kan butuh effort lebih ya. Anakku yang kecil sih belum terlalu paham banget ya gitu. Cuma tapi memang dia tahu misalnya babanya di sana, maminya di sini gitu. Manggilnya baba ya. Karena jadi nggak terlalu apa ya? Terlalu mempengaruhi dalam kehidupannya dia gitu. Seperti kalau Najla kan memang udah tahu waktu itu umurnya udah berapa tahun gitu, 5 tahun apa berapa. Jadi udah bisa ngelihat gitu. Nah, kalau yang kecil ini mungkin juga dia kan memang ada keterbatasan ya. Jadi kita lebih ini aja. Aku sama bapaknya tuh lebih apa ya? Lebih banyak memfokuskan ke dia. Tapi memang dokter juga dulu pernah bilang, Bu, kalau bisa membesarkan anak ini jangan dibedakan. Oh. Nggak boleh. Ibu harus membesarkan seperti ibu membesarkan anak-anak yang lainnya, walaupun dia mempunyai ada kebutuhan khusus ya. Tapi tidak boleh gitu, tidak boleh di. Jadi kalau dia nakal dimarahin? Iya, tetap. Oh. Jadi aku membesarkan dia sama seperti kakak-kakaknya, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Ya dikasih pelajaran kalau misalnya dihukum ya harus dihukum gitu. Walaupun dia kurang paham, kurang mengerti, tapi dia membiasakan untuk itu gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya dia mau pinter, misalnya dia mau nonton Upin Ipin gitu. Jadi mau pinter, oke, ya udah nonton boleh, tapi harus ini gitu. Jadi kayak misalnya dia suka, misalnya mau kayak dia mau apa dulu ya, kayak mau makan sosis orang apa kan, kayak anak-anak itu nggak boleh kan. Jadi aku jadi makanan harus diatur juga? Ya dijaga juga gitu. Misalnya kayak dia makan kayak kakaknya mau Yupi gitu ya, itu kan nggak boleh, itu manis gitu ya. Dia emang nggak suka coklat, emang aku nggak biasain. Kayak Yupi gitu ya, itu satu gitu ya. Kadang-kadang aku kasihan ya kalau misalnya nggak boleh sama sekali gitu. Jadi kakak boleh satu, tapi itu berapa hari gitu, misalnya sehari satu gitu ya, nggak boleh ini. Tapi Dede harus apa dulu, mami mau lihat sikat gigi bisa nggak, karena kan dia udah harus belajar untuk membiasakan. Jadi udah mandiri juga ya di umurnya ya. Harus udah bisa ganti baju sendiri gitu kan, sikat gigi sendiri, mandi sendiri. Jadi aku selalu ada rewards lah untuk itu. Wah, luar biasa banget ya guys. Artinya Dina itu bener-bener udah
belajar dari pengalaman ya. Jadi segala situasi dan kondisi semua tuh bisa diatur ya sebetulnya, bisa di manage dengan baik ya. Iya, asal kita mau. Jadi kita kalau aku kan emang berusaha untuk selalu tanya, dia nggak malu gitu. Maksudnya apa tuh minta tolong, misalnya minta tolong, dok ini gimana. Jadi banyak, at least banyak bertanya lah gitu. Karena kan kita baku ya gitu gitu lah, baru gitu kan, nggak tahu banyak. Cuman ya itulah, jadi banyak bertanya, banyak kebetulan alhamdulillah aku masih ada mama gitu kan, bantu jadi, ya lihat ya gitu masih ada inilah gitu. Jadi intinya guys, kalau aku lihat dari Dina dengan usianya ini kita beda berapa tahun ya? 2 tahun ya? 7 berapa? Aku 75. Oh 75 ya, beda 3 tahun. 47 udah mateng banget di usianya, udah tahu apa yang menjadi prioritas hidupnya. Itu yang paling penting sih. Karena perempuan cantik itu adalah perempuan yang punya karakter dan tidak baperan ya. Kalau baperan nggak bisa jadi apa-apa, bener nggak sih? Meratapi nasib kenapa 2 kali, 3 kali, dah itu udah nggak penting semua. Din, nih sekarang banyak banget pertanyaan. Aku langsung aja ya open Q&A guys. Karena ternyata Dina Lorenza itu fansnya banyak banget. Semua pada ingin bertanya soal ini ya. Nah, nih aku langsung tanya aja. Ini ada pujian nih dari Kava Priyotipro. Masya Allah awet muda tuh. Salam sehat. Nah nih. Dari Rere Official 77, salam buat Mbak Dina, Mbak Fen, lama nggak kelihatan di TV lagi. Sekarang apa kesibukannya? Oh, bukannya aktif ya masih? Aku masih. Kemarin tuh jadi kebanyakan emang bikinnya video apa namanya? Bukan stripping aku. Web series. Web series terus ada sempat di stasiun TV lain gitu. Nah, sekarang lagi buat yang stripping bareng sama Windy nanti. Tuh, jadi nontonnya di web series ya, berbayar ya guys. Nggak, ini nggak bayar. Oh nggak bayar. Video nggak bayar. Video nggak bayar ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Fauzan Setter. Lagi dekat dengan siapa sekarang? Jawab jujur. Kalau nggak gue panggil nih Windy ke sini ya. Enggak. Lagi nggak deket sama siapa-siapa. Serius. Oh iya? Berteman aja sama semuanya. Serius. Kayaknya kalau berteman mukanya nggak kinclong begini deh. Agak-agak curiga saya ya. Tapi ada yang deket ada dong. Paling nggak ngobrol lah, ada temen ngobrol lah. Nggak mungkin lah kita nggak ada punya temen ngobrol. Iya temen semua gitu. Aku nggak ada yang aku spesialin banget nggak. Jadi Dina tuh dingin banget ya? Enggak. Agak curik-curik ya? Enggak ya? Karena kan emang aku kan bilangnya kan emang mau fokus dulu ke sini gitu. Jadi kalau ada yang deketin langsung dikasih. Aku temen dulu lah, semuanya aku oke. buat temen, nggak ada yang aku buat serius. Oke. Nah, ini dari Elsia Firataha. Wah, Sheila bakalan ketemu sama Mas Aryo. Loh, ini Sheila siapa nih? Salah nih kayaknya ya. Ini. Sorry. Ini dari Arek Subandono. Coba tanya gimana kabar kedekatan atau hubungan Mbak Dina Lorenza dengan Ariel Noah. Ini Sheila tadi siapa sih? Gak salah nih. Gimana tuh? Dina jawab. Aku emang sama Ariel udah temen lama ya. Udah lama. Dari? Udah lama lah, udah berapa tahun yang lalu gitu. Sebelum menikah. Iya, jadi ya kemarin tuh kebetulan syuting Icip-Icip, terus aku tawarin Ariel mau, ya udah. Nah dari situlah mungkin karena aku sendiri, dia sendiri, ya udah gitu, gak tahu gimana gitu ya penonton kayak merasa kayak ada kayak misteri orang apalah gitu. Namanya juga kayaknya yang berbobo sama Ariel selalu digosipin semua deh pasti. Oh kan. gitu. Tapi kayaknya dapat, aku nonton sekilas dapat. Memang chemistry-nya nggak sih Win? Malu-malunya dapat, semu-semu merahnya dapat, tambah kan digosok tuh sama teman-teman gitu. Padahal ya kita nggak buat skenario kayak gini aja syuting langsung on the kan. spot. On the spot nggak ada disuruh ini suruh nggak ada. Oke, sekarang gitu. menurut seorang Dina, Ariel Noah tuh di mata Dina seperti apa sih? Ya kan temen dia as a friend ya, as a friend gimana sih? Kan dia fenomenal juga kan orangnya gitu kan. Apa ya? Ariel
dia orangnya apa ya, perfeksionis kayaknya. Oke. Gitu. Jadi dan bertanggung jawab, pastinya bertanggung jawab dalam karirnya dia. Gitu. Dan aku lihat dia mengerjakan sesuatu tuh fokus, dia detail dan intinya apa ya, berkarakter lah. Cool ya. Ya itu termasuk. Gemesin nggak sih kalau cowok cool gitu? Berkarismatik kali ya. Nah, dibilang orang ya, karismatik. Nggak, tapi emang kalau seandainya gitu ya, tiba-tiba nih kita berandai-andai gitu ya, ternyata Ariel tuh ada purpose sama Dina. Kira-kira diterima nggak sih? Enggak. Kayaknya nggak mungkin banget. Oh, nggak mungkin loh. Kenapa? Udah. Nggak, emang aku Emang nggak arah ke sana ya? As a friend aja ya? Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang aku emang belum ada tujuan ke arah sana gitu. Jadi Kan kita nggak tahu loh apa yang terjadi besok. Aku aja kemarin sama si Ferry pertama cuma ngevlog doang. tapi kan tiba-tiba memang udah ada begini. Dalam kalau aku ya, aku memang jadi kalau aku tuh memang dalam dalam berapa tahun aku begini, tahun ini sama kesini membuka hati gitu, kayak gitu. Perencanaan. Kalau aku ya gitu. Jadi kalau untuk sekarang nih, untuk sekarang ini gitu ya, nggak tahu untuk tahun depan ya, untuk tahun sampai sekarang aku emang fokusnya belum ke arah yang serius. Sama gitu. siapapun. Sama siapapun. Termasuk Ariel. Loh kok Loh, kan sama-sama single. Susah loh ya, single sama single berteman. Bener nggak, Windy? Nah, jarang kecuali kita TK. Ariel juga mau fokus kerjaan juga. Oh, jadi kalian berdua nih kayaknya sama-sama malu-malu kuciang ya. Iya, Yufa _ Mbak Dina, tips awet mudanya dong tuh. Apa Ini masih awet asli muda loh. Mbak Fena deh. Masih asli. Nggak kelihatan loh. Enggak, tapi bener loh Din. Sekarang itu ternyata Dina makin innernya makin keluar. Karena itu kali ya, menjalaninya udah nggak ngoyo dan semua sudah pasrah sama Allah. Itu memang agak susah ya. Iya. Nggak semua orang punya titik kesadaran itu soalnya. Tipsnya gimana? Tipsnya apa Awet ya? muda, iya loh. Tipsnya positive thinking satu. Ya. Kedua, hidup sehat. Ya, banyak minum air putih kalau aku sih. Sehari itu bisa berapa botol gitu. Terus apa ya? Anak-anak sih yang buat aku happy gitu loh. Ketemu dengan mereka gitu ya. Maksudnya apa ya? Jadi kalau disuruh pilih antara punya anak atau punya suami, pilih mana? kalau anak udah punya, Enggak, kalau disuruh pilih gitu ya, lebih baik memprioritaskan untuk anak ketimbang kita sibuk mencari suami gitu berarti ya. Intinya gitu. Kalau untuk sekarang ngomong sih, Iya, kesimpulannya ya, itulah ya. Anak is number aku one hidup ya. ini kan emang untuk tujuannya emang karena mungkin ya hidup kan cuma sementara ya Mbak ya, aku sementara gitu. Jadi aku merasa kita akan mempunyai kehidupan di masa mendatang dan pengennya sih balance antara dunia akhirat tuh balance gitu. Tapi kan karena kita masih fokus anak-anak ini kan, anak-anak aku masih kecil-kecil ya, mau nggak mau ya kehidupan dunia nggak boleh kita tinggalin juga gitu kan sebenarnya kan. Keren banget guys. Jadi inilah obrolan aku sama seorang Dina Lorenza yang kayaknya tuh nggak pernah marah. Ternyata memang di balik kelembutan dia punya karakter yang sangat kuat. Ya mudah-mudahan Dina tercapai segala impianmu menjadi wakil rakyat. Amin. Aku yakin kenapa? Karena yang dibutuhkan seorang rakyat adalah karakter. Karena kita akan jadi seorang pemimpin. Aku yakin Dina pasti akan bisa karena tujuannya mulia. Amin. Dan aku yakin kalau seorang ibu mengisi hari-harinya dalam hidupnya adalah kebaikan, nanti yang akan menerima adalah anak-anaknya. Amin, Entah insyaallah. bagaimana ya. Terakhir kasih dong ini buat ibu-ibu yang masih single mom. Saya sudah nggak single lagi. Apa dong tips and triknya supaya kita tetap bisa berkarya, anak-anak tetap di-maintain dengan baik, tetap berprestasi. Boleh dong kasih di viewers ya Vena Melinda Channel. Tipsnya apa ya? Kayaknya sih nggak banyak ya kalau dari aku. Intinya kita tetap harus berkarya. Jadi daripada kita melo-melo memikirkan gimana kita caranya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang emang yang dari punya kita sendiri yang bisa kita kembangkan. Gitu. Oke,
thank you Dina. Sukses selalu, Amin, sehat. amin, Salam amin. buat anak-anak. Thank you. Pokoknya barakallah hidupnya Dina. Ya, amin. Dan Barakallah aku juga, bangga Mbak. banget. Insya Allah nanti kalau memang Dina bisa menjadi anggota DPR RI ini ya, buat kalian yang dapil mana? Doain. Dapil Boleh mana? tahu Oh, emang? boleh. Oh, promosi gitu, dong. promosi. Aduh. Oke. Insya Allah kalau emang Allah mengizinkan, aku rencananya di dapil Jatim 6, Blitar, Kediri, Tulungagung. Dari partai Demokrat. Yeay. Oke guys, itulah tadi obrolan aku. Ini emak-emak ya, tapi aku yakin buat kalian yang lagi merasakan dan mungkin ketakutan dalam kesendirian, nggak usah takut. Karena ada Allah, sekali lagi seperti Dina bilang, Betul. itulah penolong kita nomor satu. Ada nggak ada suami, itu adalah soal waktu. Iya. Yang paling penting kalau kita sudah berpasrah, semua akan diatur sama Allah dengan begitu indahnya. Betul. Thank you sis. Ya, terima kasih, Mbak. Dadah. Jangan lupa guys, nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and share. comment. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Muah, 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 muah.